Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Fadila Jakaria dari kelompok 6. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang konsep dasar-dasar pajak. Nah, semoga teman-teman bisa mendengarkan dan memahami dengan baik apa yang kami jelaskan. Nah, oke, daripada kita berlama-lama, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama ada pengertian pajak. Nah, secara umum pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan rakyat kepada negara tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan umum. Nah, saya sebagai mahasiswa itu sangat memahami betul pentingnya pajak bagi keuangan negara. Bukan hanya sekedar kewajiban administratif, tapi juga dalam bentuk partisipasi kita rakyat kepada pembangunan nasional. Unsur-unsur pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bersifat wajib, dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dipungut oleh negara, dan digunakan untuk kepentingan umum. Yang kedua, fungsi-fungsi pajak. Ada beberapa fungsi utama pajak dalam sistem perekonomian dan pemerintahan. Yang pertama itu ada fungsi anggaran. Nah, sebagai sumber utama penerimaan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, gaji pegawai negeri, dan juga pertahanan serta keamanan. Kedua, fungsi mengatur. Nah, pajak juga bisa digunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian, seperti halnya pajak yang tinggi untuk rokok dan juga minuman keras untuk mengurangi konsumsi masyarakat. Ketiga, redistribusi pendapatan melalui sistem pajak progresif. Nah, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan sosial. Orang yang berpenghasilan tinggi akan membayar pajak lebih besar, lalu hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial. Yang keempat itu ada pajak stabilitas. Nah, pajak dapat membantu menjaga kestabilan ekonomi, seperti halnya mengatur uang yang beredar melalui kebijakan fiskal. Perkenalkan, nama saya Nahur Wildan dari kelas 4 MB3. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia. Berdasarkan lembaga yang memungut dan mengelola pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, serta pajak daerah yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten kota. Adapun yang termasuk dalam pajak pusat yaitu PPH, PPN, PPNBM, Bea Matrai, PBB, Perhutanan, Pertanian, dan Pertambangan. Adapun yang termasuk dalam pajak daerah yaitu pajak resto, pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor, PPHTP, PBB, pedesaan, dan perkotaan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem self-assessment. Apa itu self-assessment? Self-assessment adalah merupakan sistem yang pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh terhadap wajib pajak mulai dari pendaftaran, perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak. Sistem self-assessment dimulai sejak 1983 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Bagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Perkenalkan, nama saya Marsha Dwi Anini. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan materi ke-5 dan 6, yaitu tentang subjek dan objek dari PPH, PPN, dan PPNBM, dan juga tentang jenis tarif pajak. Subjek dan objek PPH, PPN, dan PPNBM. A. Pajak penghasilan atau PPH. Subjek dari PPH yaitu orang pribadi, badan usaha, dan juga bentuk usaha tetap. Lalu objek dari PPH yaitu gaji, honorarium, laba usaha, dividen, sewa, dan juga hadiah. Intinya, setiap kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dapat menjadi objek PPH. Lalu, pajak pertambahan nilai atau PPN. Subjek dari PPN yaitu pengusaha kena pajak atau PKP.
Lalu objek dari PPN yaitu penyerahan barang kena pajak atau BKP, jasa kena pajak JKP, impor barang, pemanfaatan jasa luar negeri. PPN dikenakan pada konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Lalu, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Subjeknya yaitu pengusaha yang menjual barang mewah. Objeknya barang yang tergolong mewah seperti mobil mewah, perhiasan, barang, dan konsumsi tinggi. PPNBM bertujuan mengendalikan konsumsi barang mewah dan menciptakan keadilan sosial. Jenis tarif pajak terdiri dari 4, yaitu 1. Tarif progresif, yaitu semakin tinggi penghasilannya, semakin tinggi persentase pajak. Contoh, PPh orang pribadi. Lalu kedua, tarif proporsional, persentase tetap tanpa melihat jumlah penghasilan. Contoh, PPN atau tarif tetap. Lalu yang ketiga, tarif degresif. Semakin besar dasar pengenaan pajak, tarif semakin rendah. Lalu yang terakhir, tarif tetap. Jumlah pajak tetap tanpa memperhatikan besar kecilnya objek pajak.